Masih lebih kencang suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah beli baju baru, sudah beli pohon Natal, sudah beli tas baru, sudah beli mobil baru. Kan menyambut Natal, ya kan? Biasanya kalau menyambut Natal itu yang baru-baru. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang menyambut Natal atau menyambut yaitu kelahiran juru selamat. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang menyambut Natal yaitu dengan damai sejahtera, tetapi hari ini kita berbicara tentang tipe-tipe bagaimana orang menyambut Natal. Saudaraku, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya Anda dan saya kita dapat memahami sungguh-sungguh bahwa dalam menyambut Natal atau menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sedang mempersiapkan hati kita yang benar di hadapan Allah. Langsung saja buka Alkitab kita, terambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Set 18, nanti saudara ayat 19, lalu tiba di ayat yang ke-25, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Saya akan bacakan 18. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, saudara. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, saudara. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 3, saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hidup 5, sama-sama kita baca 2, 3, iya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai apa? Ia melahirkan apa? Anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan,
serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kisah kelahiran Yesus Kristus itu diberitakan dalam dua kitab Injil. Yang pertama Injil Matius, lalu yang kedua Injil Lukas. Tahukah saudaraku, Matius dan Lukas itu menceritakan dengan coraknya, dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Matius menulis dengan corak Yahudinya karena Matius beragama Yahudi asli dan mengenal kitab sucinya. Sedangkan Lukas menulis dengan corak Yunaninya. Lukas menulis dengan menceritakan kisah kelahiran Yesus Kristus dengan secara terperinci. Bagaimana Lukas menceritakan ada kandangnya, ada gembala-gembalanya, lalu ada nyanyian Maria dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, Matius itu tidak menceritakan tentang kandang. Matius itu tidak menceritakan tentang palungan, tetapi Matius menceritakan tentang rumah. Yang luar biasa Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, bagaimana di dalam Injil Matius bahwa malaikat Allah menampakkan diri kepada Yusuf, tetapi dalam Injil Lukas malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria. Nah, dan cerita itu tadi yang saya sebutkan bahwa dari corak gaya bahasanya penulis masing-masing, bahwa saya ingin sampaikan itu adalah sejarah, itu adalah historis. Saudaraku, sejarah kelahiran Kristus bukanlah dongeng, sejarah kelahiran Kristus bukanlah khayalan, tetapi merupakan kejadian dan benar-benar peristiwa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sebab itu banyak para teolog hari-hari ini tidak percaya bahwa Yesus lahir. Hari-hari ini banyak juga para teolog bahwa Yesus tidak mati, tidak bangkit. Tapi Alkitab saudara mengatakan jelas bahwa 2000 tahun yang lalu bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, bahkan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat Anda dan saya. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar, sama-sama kita belajar saudaraku, ada 4 tipe. 4 tipe manusia yang dapat kita pelajari dalam menyambut Natal. Yang pertama Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, tipe yang pertama yang dapat kita pelajari, tipe manusia dalam menyambut Natal adalah tipe Maria dan Yusuf, yaitu mengampuni dan bertanggung jawab. Bilang sama saya, katakan mengampuni. Bilang sama saya, katakan bertanggung jawab. Amin. Menarik sekali Bapak Ibu, kita akan melihat dua tokoh ini, Maria dan Yusuf. Mungkin saudaraku, ya khotbah-khotbah Natal sudah sering sekali saudara dengar. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu Yusuf?
Dan siapakah itu Maria? Yusuf, yaitu ayahnya bernama Yakub, istrinya bernama Maria. Alkitab saudara mencatat bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati, Yusuf adalah orang saleh, Yusuf adalah orang setia, Yusuf adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Itu berbicara tentang Yusuf. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu Maria? Ada begitu banyak orang Kristen, mereka pikir hanya cuma sebatas Maria Magdalena. Mereka pikir hanya sebatas cuma Maria ibu Yesus dan Maria yang lain. Di dalam Alkitab saudara, saya pelajari, saudaraku, saya pelajari Alkitab saya baik-baik. Ada 7 nama Maria di dalam Alkitab. Slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada Maria ibu Yesus. Lalu yang kedua ada Maria Magdalena. Lalu yang ketiga ada Maria Yoses, ada Maria istri Klopas, ada Maria ibu Yakobus, ada Maria ibu Markus dari Yerusalem. Bahkan yang terakhir adalah ada Maria dari Roma. Saudaraku, kata Maria dalam bahasa Ibrani dikatakan Miriam, dalam bahasa Yunani dikatakan Maria. Pengertiannya adalah bahwa pahit hati atau kuat. Dan Maria ini, saudaraku, tahukah saudaraku, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, dalam Keluaran pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8, Maria ibu Yesus ini adalah saudara dari Musa. Saudaraku, dari pengertian dari kata Maria, pahit hati, oleh sebab itu Maria mendapatkan anugerah Allah. Bilang sama saya, katakan mendapatkan anugerah Allah. Amin. Dan memang suka-sukanya Tuhan, siapa yang Tuhan tunjuk, memang ada begitu banyak perempuan-perempuan dalam Alkitab yang harusnya dipilih oleh Yesus, yang harusnya dikandung dari Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, dari makna arti Maria pahit hati, Tuhan ingin menunjukkan bahwa besar kuasa Tuhan dalam hidup Maria. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin memberitahu buat saudara, jangan sembarangan memberikan nama buat anak kita. Tidak semua nama Alkitab itu bagus artinya. Iya kan? Karena Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, nama menunjukkan identitas kita sesungguhnya. Nama menunjukkan iman kita sesungguhnya kepada Kristus. Kita ambil contoh, misalkan saya Samuel, nama baptisannya. Samuel artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Iya kan? Coba kalau saudara lihat ada nama Alkitab Yabes. Yabes apa artinya? Wah, jangan-jangan saudara nggak pernah baca Alkitab ini. Iya kan? Iya kan? Hebat sekali Yesus kita. Dia tunjuk Maria dikandung daripada Roh Kudus. Dia tunjuk Yusuf supaya Yusuf memang benar-benar, karena Yesus tahu bahwa Yusuf adalah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau saja Maria yang pahit hati diubah oleh Tuhan menjadi orang yang mudah mengampuni, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kasih karunia Allah. Yusuf yang tidak mencemarkan tunangannya, yang memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang ayah dan memiliki ketaatan penuh kepada firman Allah. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana dengan saudara hari ini? Mungkinkah saudara hari-hari ini dikecewakan oleh orang-orang terdekatmu? Mungkinkah saudara pernah dikecewakan oleh istri, dikecewakan oleh suami, dikecewakan oleh mertua, dikecewakan oleh anak-anak kita?
Saya sebagai hamba Allah ingin menasihatkan saudara, mari kita saling mengampuni. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022, masuk tahun yang baru. Kita tinggalkan semua, lupakan semuanya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Para orang tua, saya memberi pesan kepada saudara, kalau di tahun ini saudara tidak memiliki tanggung jawab, masuk tahun yang baru, milikilah tanggung jawab sebagai engkau kepala rumah tangga dari keluargamu. Karena ada begitu banyak orang Kristen hari ini sudah berumah tangga, tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Padahal Tuhan sudah jawab doanya, sudah berumah tangga, Tuhan kasih pasangan hidup. Tetapi ketika menikah, suaminya tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Demikian pula istri. Istri pun harus tunduk, memiliki tanggung jawab kepada suami, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya. Kalau saudara kerja satu perusahaan atau dipercaya dalam satu perusahaan, saudara sebagai bawahan atau mungkin saudara sebagai pimpinan, saudara harus memiliki tanggung jawab di pekerjaan saudara. Karena Bapak Ibu segala sesuatunya kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi perkara-perkara yang besar, tetapi kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil? Hari ini saudaraku, mari kita mengampuni dan memiliki tanggung jawab di dalam Kristus. Dimanapun saudara ditempatkan, beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah terus, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang kedua yang dapat kita pelajari, tipe yang kedua manusia dalam menyambut Natal, yaitu tipe para gembala, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Para gembala dari Yerusalem ke kota Bethlehem, mereka harus melintasi sungai, mereka harus melintasi perbukitan, mereka harus melintasi yang namanya lembah. Tetapi ketika mereka sampai di kota Bethlehem, apa yang telah disampaikan para malaikat itu kepada para gembala-gembala benar-benar terjadi. Waktu mereka melihat bayi Yesus, lalu mereka pulang, Alkitab saudara mengatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku yang selalu nama Yesus, saya pelajari Alkitab saya cari ya, apa sih sebenarnya bahwa tugas gembala-gembala pada zaman itu. Tugas para gembala pada zaman itu adalah menjaga kawanan ternak, menuntun domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, menjaga domba-dombanya dari serangan serigala dan binatang buas. Dan tugas gembala pada masa itu adalah orang-orang yang sangat sederhana sekali. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih nama Yesus, mungkin ini ada hubungannya bagaimana Yesus lahir di kandang domba, bagaimana Yesus lahir di palungan yang begitu hina. Bisa saja Yesus lahir di hotel, bisa saja Yesus lahir di rumah sakit terkenal pada zaman itu. Tetapi Bapak Ibu, Yesus
mengambil rupa manusia, dia lahir di kandang domba yang begitu hina, yang sangat sederhana sekali. Bahkan dalam kematiannya pun, saudaraku, dia dihina, dia dimaki, dia dicabik-cabik, bahkan dia harus disalibkan, menanggung dosa Anda dan saya, menggantikan posisi Anda dan saya. Dia yang tidak berdosa, kita yang berdosa, dosa kita diampuni oleh Yesus, maka kita tidak berdosa. Kita yang mengalami kutuk, Yesus mengambil kutuk kita. Oleh sebab itu, waktu Yesus disalib, kita bebas dari kutuk. Betul? Kita yang tadinya Bapak Ibu tidak punya rumah di sorga, waktu dia kembali ke sorga, dia menyediakan tempat buat Anda dan saya. Amin. Luar biasa sekali Yesus kita lah. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Allah, jangan pernah tinggalkan Yesus. Anak-anak muda, jangan tukar iman saudara karena cuman karena jabatan, karena cuman karena si A, si B, si C itu, ya kan? Iya, binasa kita, binasa kita. Jangan jual Yesus semuanya cuman gara-gara hepeng dan jabatan. Saudaraku yang dalam nama Yesus, kita memuji, menyembah Allah tidak tergantung dengan isi dompet saudara. Kita memuji, menyembah Allah tidak tergantung dengan situasi, kondisi kita hari-hari ini. Kita memuji, menyembah Allah tidak tergantung dengan berapa besar jabatan saudara hari-hari ini. Kita memuji, menyembah Allah karena itu adalah merupakan satu perintah di hadapan Allah. Makanya pemazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Coba kita buka dulu Alkitab kita. Saya nggak ada di slide. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Tolong dibantu. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kedua, supaya saudara memahami bahwa kita memuji, menyembah Allah tidak tergantung dengan isi dompet kita. Yuk, 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Hanya cuma karena satu doamu nggak dijawab oleh Tuhan, saudara sudah melupakan Tuhan. Saudara sudah mulai malas memuji, menyembah Allah. Kita memuji, menyembah Allah ini merupakan perintah dan firman Allah. Amin. Iya. Pak, Bu, kalau mungkin hari-hari ini ya, saudara mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit, banyak memuji, banyak menyembah, daripada saudara bersungut-sungut. Sungut-sungut tidak akan mendatangkan berkat, percaya dengan saya. Karena firman Tuhan berkata demikian. Jangan khawatir. Semakin saudara banyak memuji, menyembah, berdoa, karena dalam pujian, penyembahan, doa saudara ada kuasa yang besar. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Iya. Misalkan begini ya, kalau istri menuntut misalkan mau bayar cicilan atau mungkin mau bayar uang sekolah, ya, para bapak-bapak yang di tempat ini banyak memuji, Pak. Ya, jangan lawan istrimu. Ya kan, istri bilang, makanya kerja dong kamu. Kalau namu dong kariju, oh ya, gitu ya kan. Istri itu memang kalau udah begitu karakternya, jangan dilawan. Iya, kalaupun kita lawan, Pak, ya tetap kalah kita. Tetap kalah, tetap kalah, tetap kalah. Iya, karena memang Bapak Ibu istri jangan dilawan. Menyembah aja, Pak. Amin. Kalau istri sudah mulai nuntut, banyak menyembah. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik
Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, Pak. Minggu depannya istri masih nuntut beli baju baru karena mau Natal kan. Angkat penyembahan, Pak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nuntut lagi istri, Pak. Jangan lawan. Ya. Angkat lagi pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Saya bilang ini, Pak Pendeta ngomongnya bisa aja. Lah, daripada saudara khawatir, daripada saudara lawan istri, bersungut-sungut, bukan memberikan solusi. Iya kan? Iya. Memuji menyembah Tuhan itu adalah hal yang baik karena itu adalah perintah. Seperti yang dilakukan para gembala-gembala. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 2 ayat 9 sampai dengan 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, tipe yang ketiga manusia dalam menyambut Natal adalah tipe orang Majus, yaitu menyembah dan berkorban. Orang Majus ini adalah mewakili kaum ningrat. Orang Majus ini mewakili orang-orang cendekiawan pada masa itu, orang bangsawan. Dan orang Majus ini adalah ahli perbintangan dan orang yang bijaksana. Tetapi Bapak Ibu dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dengan pengetahuannya, Alkitab sudah mengatakan bahwa mereka pergi ke kota Bethlehem, dan bukan hanya itu saja, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mungkin saudara sudah pernah dengar arti makna emas, kemenyan, dan mur. Emas itu kan ya merupakan persembahan termahal buat raja pada masa itu. Dan Yesus lahir. Yesus adalah raja segala raja. Lalu kemudian Bapak Ibu, kemenyan. Kemenyan merupakan persembahan untuk imam. Yesus adalah imam agung besar kita. Amin. Yang ketiga, mur. Mur dipakai untuk persiapan kematian Yesus. Inilah merupakan pengakuan iman orang Majus bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu, kalau saja orang-orang Majus, orang-orang cendekiawan, jauh-jauh ya, mereka pergi ke Bethlehem, mereka harus membawa hati mereka, mereka harus membawa persembahan mereka kepada Allah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah saudara sudah mempersembahkan kekayaan saudara untuk kemuliaan Tuhan? Apakah saudara sudah mempersembahkan jabatan saudara untuk kemuliaan Tuhan? Hidup Anda dan saya harus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa bagaimana Natal Tiberias ya dirayakan dengan besar-besaran, lautan manusia datang ke Gelora Bung Karno. Ya, waktu
Beberapa minggu yang lalu, kalau para pengerja tahu, datang dalam ibadah ucapan syukur ya. Ibadah ucapan syukur suksesnya Natal Tiberias. Ibu Gembala bersaksi, Ibu Pendeta Neti Pariaji, 2 minggu sebelum Natal ya, itu belum di-ACC oleh Kemenpora, tapi berkat doa-doa saudara. Karena ini adalah Natal perintah Tuhan kepada Gembala Sidang Anda dan saya. Amin. Kalau udah perintah Bapak Ibu harus dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu Tiberias ya? Kita tahu, makanya begitu banyak orang Kristen tidak mengerti makna Natal sesungguhnya. Ya, ada orang bilang Natal nggak usah pemborosan. Ya, padahal saudaraku, Natal harus pemborosan untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang dimuliakan, ditinggikan adalah Yesus. Saya percaya orang-orang yang datang dalam Natal Tiberias terima kuasa, terima mujizat. Mereka pulang bersuka cita. Amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir, saudara akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir ada 30 poin lagi. Berarti kita selesai sampai jam 4 sore. Saudara bilang begini, Pak Pendeta nggak tahu saya mau narik hari ini. Narik, maksudnya narik ini ya, arisan. Tapi nggak apa-apa, Tuhan tahu isi hati saudara. Dari 40 poin kita rangkum tinggal 1 poin, cius terakhir. Berarti kalau yang terakhir saudara akan bilang, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Yang terakhir Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu memintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Menarik sekali saudaraku kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8, Herodes menyuruh tua-tua Yahudi bahkan orang-orang Majus untuk melihat anak itu, melihat bintang itu, di manakah dia dilahirkan. Tetapi kalau saudara pelajari, saudara baca, yuk kita buka dulu, kita lewatin dulu Matius 2:13. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Matius 2:13 tidak ada slide-nya. Matius pasal 2 ayat 13 boleh tolong dibantu. Justru sebaliknya Bapak Ibu, bahwa bagaimana ya malaikat Allah menampakkan diri kepada Yusuf. Ternyata Herodes diam-diam ingin membunuh anak itu, ingin membunuh Yesus. Yuk, sama-sama kita baca 2. Yuk. Matius 2 ayat 13. Matius pasal 2 ayat 13. Yuk, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat apa? Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di ayat 8 manis sekali si Herodes itu. Dia bilang, kau cari anak itu, aku akan datang menyembah. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Tuhan tahu isi hati Herodes. Jadi yang keempat, yang terakhir yang dapat kita pelajari, tipe ya keempat manusia dalam menyambut Natal, tipe orang Herodes, yaitu takut. Herodes tahu bahwa ada raja yang akan lahir, yang akan memerintah umat Israel. Herodes tidak mau disaingi, makanya dia takut, ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ketakutan orang Herodes ini bukanlah merupakan ketakutan kepada Allah, tetapi ketakutan akan di mana posisinya akan digantikan sebagai raja. Raja Herodes tidak mau disaingi sebagai raja. Herodes ketakutan. Herodes mendapat kabar bahwa akan datang sebagai raja yang memerintah umat Israel. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen seperti Raja Herodes, memiliki roh Herodes, takut akan jabatannya, takut akan masa depannya, bengis, fitnah orang, ya kan? Hari ini saudaraku yang dalam nama Yesus, jangan memiliki roh Herodes. Roh Herodes, gak susah sekali nyebutnya. Herodes, iya. Saudaraku, mari ya, hendaknya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Kesimpulan khotbah, ada 4 tipe manusia yang dapat kita pelajari dalam menyambut Natal. Saya undang pemusik. Yang pertama, tipe Maria dan Yusuf, yaitu mengampuni dan bertanggung jawab. Yang kedua, tipe para gembala, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Yang ketiga, tipe orang Majus, yaitu menyembah dan berkorban. Yang keempat, tipe orang Herodes, yaitu takut. Dari keempat tipe manusia dalam menyambut Natal, tipe yang manakah saudara? Apakah saudara tipe seperti Maria dan Yusuf? Apakah saudara tipe seorang para gembala, memuji memuliakan Allah? Atau tipe orang Majus, menyembah dan berkorban? Tapi saya berharap saudara jangan tipe seorang Herodes yang takut, yang bengis, yang membunuh, yang ingin membunuh bayi Yesus pada zaman itu. Hari ini Bapak Ibu tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab saudara.